kemudian Ibu Umi, baru saya terakhir. Sip, kita hubungi ini dulu, hubungi apa dulu? Pak Kepala Bidang. Oke, saya live streaming teman-teman. Oke, kita menunggu Pak Kepala Bidang ya. Oke, kita menunggu Pak Kepala Bidang ya. Pak Ipul, link daftar hadir sudah ada Pak Ipul? Pak Ipul, daftar hadir sudah ada Pak? Pak Ipul, daftar hadir sudah ada.
Tuh. Terus. Aduh. Halo, cek suara saya bisa terdengar? Halo? Ya, kenapa, kenapa? Tunggu, tunggu sedikit. Tak keluar dari Zoom. Tunggu sedikit, tak keluar. Hah? Tunggu sedikit ya, tak keluar dari Zoom. Bilang tunggu sedikit.
jaringan jaringan.
Hey, come on. Recording in progress.
Halo, cek, cek. Halo, cek. Suara saya terdengar, Pak Ipul? Mantap Pak, keras. Oke, thank you. Wah, perjuangan dengan jaringan ini. Sip, sip. Halo, Pak Ipul. Siap, siap, siap. Oke. Baik, untuk teman-teman yang sementara live streaming ya, kami mohon maaf, sedianya ini jam 7 kita sudah buka room live streaming, tapi memang kendala jaringan sehingga hari ini kita masih mencoba memperbaikinya ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang sementara live streaming kami mohon maaf karena kami sementara memperbaiki ini kondisi atau masalah teknis Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bergabung Kepala Bidang Dikdas Kota Gorontalo Pak Husin Ali ya. Untuk sementara saya kontrol di live streaming ada 65 Pak yang sementara menonton peserta pembatik. Wah, ini ada lagi di jalan, Pak. Saya minta maaf nih, sebetulnya saya harus stay di Iya. rumah kondisi tadi kan pembicaraannya jam 7 ya. Siap. Jadi saya sambil jalan saja. Oke, siap. Kita mulai, Pak. Oke, bismillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini di tahun 2021 kembali lagi dalam kegiatan pembatik Bapak Ibu. Sekarang sudah tahapan pembatik level 4, yakni tahapan sharing dan berbagi untuk Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari SRB Sahabat Rumah Belajar, ya biasanya disingkat dengan SRB, akan berbagi pada Bapak Ibu tentang pembelajaran berbasis TIK terkait dengan implementasi rumah belajar. Nanti kami akan ada penyampaian dari Kepala Bidang Dikdas Kota Gorontalo, kami sebut nama beliau Bapak Husin Ali SPD MAP. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Pak Jeffrey, sahabat rumah belajar berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan, dan dalam ikhtiar kita untuk terus menorehkan jejak langkah terbaik buat negeri ini, saya tetap mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat, apalagi hari ini adalah hari pahlawan, tanggal 10 November tahun 2021, dan hari ini saya cukup berbahagia dan sangat berbangga jadi teman-teman dari Sahabat Rumah Belajar di Kota Gorontalo menginisiasi sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, dan yang lebih menggembirakan lagi, kita memiliki kader-kader baru yang hari ini bergabung dalam SRB tahun ini. Ada berapa Pak yang baru bergabung? Yang bergabung dengan kita ada 6 orang di sini Pak Husin. Ya. Ada Pak Risman Laia, ada Pak Arlan Jafar, ada Ibu Umi, dan ada saya sendiri. Saiful ya, Saiful Musa ya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, cukup membanggakan. Dan tahun ini saya bertekad untuk menghantarkan teman-teman bukan hanya sebagai sahabat rumah belajar. Saya berkeinginan besar untuk mendorong teman-teman menjadi duta rumah belajar. Kenapa? Saya tahu persis, dan kita semua di Kota Gorontalo, bahkan di Provinsi Gorontalo, tahu persis bagaimana semangat teman-teman yang notabene adalah person-person yang memiliki semangat yang tinggi,
di dalam mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Nah, terkait pembelajaran berbasis TIK, di Kota Gorontalo sendiri, kita berangkat dari sebuah visi besar Pak Martin Tahan, Bapak Wali Kota kita, yaitu Smart City, di mana sangat berharap sekali bahwa kehadiran kota cerdas itu tidak sekedar memotong belakang, tetapi kota cerdas sebetulnya kita hadirkan dalam kerangka berbasis TIK yang lebih bagus. Teknologi sebetulnya menjadi alat kita di dalam mengembangkan kreativitas, apalagi di saat ini ketika kita berjuang tetap hadir bersama peserta didik, dianggap mampu melahirkan inovasi bertahan di bidang pendidikan di masa pandemi. Dengan apa? Dengan menghadirkan program belajar dari rumah bersama Smart City dan Mimosa TV. Sebuah inovasi yang menurut MNC adalah inovasi yang sangat luar biasa. Tentu ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini semua terjadi karena dukungan semua pihak, dari Pak Wali, kemudian Pak Kadis kita, Pak Lukman, semua stakeholder dari kepala sekolah sampai kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang terbaik yang ada di Kota Gorontalo, terus mengembangkan diri. Kenapa ini harus dilakukan? Ini semua kita lakukan dalam kerangka untuk memberikan negeri ini pada generasi-generasi terbaik. Bagaimana kita menciptakan generasi masa depan yang lebih baik? Tentu dengan cara terus mengembangkan pembelajaran kita di kelas. Pembelajaran itu harus menarik. Pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan zaman yang terbaru, dengan zaman yang ada. Dengan cara-cara seperti apa? Tentu pendekatan yang lebih manis. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ada 6 sahabat rumah belajar dari Kota Gorontalo adalah pilihan-pilihan terbaik, orang-orang terbaik. Ada Ibu Umi, ada Pak Jeffrey, Pak Saiful, Pak Arlan, dan satu lagi tadi saya lupa, Pak Risman gitu. Walaupun beberapa ini saya kira ini melalui tahapan yang sangat ketat dan sudah sampai pada titik ini, sehingga nanti saya berharap ke-6 tokoh ini, ke-6 sahabat rumah belajar ini menjadi inspirator buat guru-guru yang lain, bahwa sekalipun di masa pandemi kita tetap hadir. Bagaimana keberpihakan Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran berbasis TIK? Keberpihakan Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran berbasis TIK itu sangat intens, Bapak Ibu. Pertama, saat ini kita terus mengembangkan pemanfaatan Google Workspace. Kita terus kembangkan itu, sambil juga terus mendorong semua guru memanfaatkan portal rumah belajar. Saya tahu persis bagaimana rumah belajar itu dikembangkan dari beberapa tahun terakhir sampai dengan saat ini dan terus dikembangkan. Nah, Dinas Pendidikan di Kota Gorontalo, apa narasumber kita terkait dengan fitur-fitur rumah belajar. Nah, saya perkenalkan Bapak Ibu, ada Risman, kemudian ada Pak Saiful ya, dan terakhir saya sendiri akan berbagi dengan Bapak Ibu. Konten materinya akan beda Bapak Ibu. Sebentar akan dikupas tuntas oleh Pak Arlan terkait dengan bagaimana penggunaan sumber belajar. Kemudian nanti ada Pak Ipul ya, penggunaan laboratorium maya. Nah, jadi selain lab yang nyata Bapak Ibu, ternyata laboratorium secara virtual itu ada dan tersedia di rumah belajar. Nanti juga akan ada Bu Umi ya, akan mengupas tuntas lagi ya terkait dengan rumah belajar ya, fitur-fitur yang terintegrasi, dan Pak Ipul juga akan berkolaborasi dengan kita, Pak Risman. Dan Bapak Ibu, saya mohon semuanya tetap stay di YouTube karena daftar hadir nanti sebentar di pertengahan ini saya akan link ke Bapak Ibu. Dan yang link daftar hadir Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikatnya gratis ya. Sekali lagi sertifikatnya gratis. Nah, baik Bapak Ibu, saya ke kesempatan pertama buat narasumber pertama, Pak Arlan Jafar, yang akan mengupas tuntas
apa sih sebenarnya fitur rumah belajar dan bagaimana apa fitur sumber belajar dan bagaimana cara masuk ke fitur sumber belajar. Kemudian Bapak Ibu sengaja dibuat di YouTube karena ini nanti akan terekam Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa memutarnya kembali ya. Sekali akan terekam di YouTube dan Bapak Ibu bisa memutarnya kembali ketika misalkan Pak Arlan menyampaikan sumber belajar kemudian Bapak Ibu lupa. Kemudian fitur yang mana dulu yang diklik? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal putar kembali di channel YouTube ini. Baik, Bapak Ibu, kesempatan pertama saya persilakan Pak Arlan, mungkin waktunya sekitar 5 menit. Sampai 7 menit Pak Arlan. Silakan. Ya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan SRBS Provinsi Gorontalo yang sangat luar biasa, yang sudah berpengalaman bagaimana itu pembatik sampai dengan level 4 ini. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang sumber belajar, yaitu salah satu fitur yang ada di portal Rumah Belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan lewat link YouTube bisa memperhatikan apa-apa saja keunggulan fitur daripada portal Rumah Belajar. Ya, salah satunya yaitu fitur nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan SRB yang lain. Ya, untuk bagiannya saya sumber belajarnya. Izin untuk print screen. Cek Pak, sudah ada Pak? Oke, Mbak. Ya, baiklah Bapak Ibu dan sekalian, ini adalah aplikasi belajar.kemendikbud ya, di mana di sini dirangkaikan dengan aplikasi sumber belajar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mempunyai akun ya, ataupun belum mempunyai akun ya, kita bisa awali dengan login ya. Login untuk ke sumber belajar tersebut, di mana banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita dapati melalui sumber belajar ini ya. Jika kita tidak punya akun, maka yang pertama kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya, kita melakukan login. Klik login ya. Dia akan masuk ke ke portal Rumah Belajar. Nah, seperti pada tampilan berikut ya, karena saya sudah mempunyai akun, maka saya tinggal masuk saja. Jika Bapak Ibu sekalian belum mempunyai akun, bisa Bapak Ibu membuatnya. Juga ini terintegrasi dengan akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu bisa juga langsung membukanya, mengintegrasikan dengan belajar.id. Juga bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian membuat akun, kita klik saja buat akun, maka akan muncul daftarnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini terbagi atas 3 untuk pembuatan akunnya. Kita bisa umum, bisa sebagai guru, juga bisa sebagai murid. Karena kita semua rekan-rekan sekalian adalah sebagai guru, maka Bapak Ibu login sebagai guru. Klik login sebagai guru. Akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian isi NUPTK masing-masing tiap guru, diisi saja. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan muncul lagi. Bagaimana itu akun, mendaftar akun untuk sumber belajar ini? Kita isi nomor NUPTK-nya kita. Setelah itu kita cari, maka akan otomatis Bapak Ibu masuk. Ya. Di sini akan terisi secara otomatis nama lengkap Ibu yang terdapat di Dapodik. Ya, ini nama depan dan nama belakang. Setelah itu Bapak Ibu sekalian mengisi surel atau email ya pada kolom di bawah ini. Silakan isikan dengan
alamat email masing-masing yang bisa Bapak Ibu gunakan setiap hari. Jangan sampai lupa. Setelah itu Bapak Ibu melakukan konfirmasi sandi seperti di bawah ini. Sandi, Bapak Ibu konfirmasi sandi. Setelah selesai Bapak Ibu mengkonfirmasi sandi, Bapak Ibu langsung daftar. Di sini daftar. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, maka Bapak Ibu akan langsung masuk di akun sumber belajar itu. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya langsung contohkan saja ke dalam akunnya saya. So, saya mengintegrasikan dengan belajar.id. Nah, Bapak-bapak sekalian dan Ibu yang hadir melalui YouTube, ya, ini adalah akun sumber belajar.id, salah satu fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Ini aplikasi yang terdapat di dalam portal Rumah Belajar. Ada kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal maupun modul digital. Saya tidak akan menjelaskan ini karena rekan-rekan lainnya dari SRB Gorontalo yang akan menjelaskannya. Saya hanya berfokus kepada sumber belajar. Bagaimana pemanfaatan sumber belajar untuk dunia pendidikan. Karena kita tahu zaman sekarang pendidikan itu sangat erat dengan yang namanya digital. Bapak Ibu sekalian, jika kita hanya mengandalkan pembelajaran secara tatap muka menggunakan teknologi, di zaman sekarang itu anak-anak sudah mulai bosan Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka hanya bisa menghayal ketika kita mengilustrasikan sesuatu. Anak didik kita hanya menghayal karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Karena ya mereka lahir di zaman milenial dan juga generasi Z, ya, generasi yang dekat dengan teknologi. Selain itu Bapak Ibu sekalian, di samping kiri ini ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun, di sini ada beberapa fitur. Ketika kita klik pada bagian ini akan muncul beberapa fitur yang akan mempermudah kita mencari berbagai macam media pembelajaran, ya. Konten media pembelajaran kita bisa cari melalui fitur-fitur berikut. Ini kontennya bisa berupa audio maupun visual, ya, ataupun video. Jadi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia menggunakan audio bisa. Nah, semua fiturnya lengkap di dalam sini Bapak Ibu sekalian. Di sini kita juga bisa memilih tingkat satuan pendidikan, ya Bapak Ibu. Jadi portal Rumah Belajar atau sumber belajar ini bukan hanya dikhususkan untuk sekolah dasar, akan tetapi dari tingkat PAUD hingga SMA, SMK juga ada. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat, ya, ini tingkat pendidikan yang termasuk, ya, ke dalam sumber belajar. Jadi lengkap PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun paket. Juga sekolah luar biasa, semua media pembelajarannya sudah dirangkum di sumber belajar ini. Contohnya ketika Bapak Ibu akan membuka konten, ya, nanti akan muncul pertanyaan, Pak, setelah kita mendaftar, bagaimana cara kita mendapatkan konten yang ada di rumah di sumber belajar ini? Ya. Kontennya jika Bapak Ibu mengajar tingkat satuan mana, satuan pendidikan mana, jadi silakan Bapak Ibu pilih. Contohnya saya guru PJOK di tingkat satuan dasar, maka saya mencari tingkat pendidikan satuan dasar, Bapak Ibu sekalian. Ini masuk untuk tingkat satuan dasar pendidikan, ya, pendidikan SD. Jadi muncul berbagai macam media pembelajaran.
konten-kontennya. Jadi Bapak Ibu guru SD kelas 1 maupun sampai kelas 6 bisa dengan mudah mendapatkan video pembelajaran ya, melalui konten sumber belajar ini, dan juga semua konten yang masuk ke sini itu disetujui oleh admin yang berada di sumber belajar ini. Jadi tidak sembarangan ya Bapak Ibu sekalian yang masuk konten yang masuk kemarin ya. Dan juga keunggulannya konten ini terintegrasi dengan pembelajaran kita. KD kompetensi dasarnya pun kompetensi dasar dan indikator bisa dijelaskan secara sempurna dalam konten ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mencari materi apa yang sesuai ya, KD-nya, KD berapa, indikator apa. Jadi silakan Bapak Ibu cari saja, di sini ada. Ya. Dan juga konten-konten yang berada di sumber belajar ini semuanya gratis Bapak Ibu sekalian. Berbeda ketika kita mengakses ruang guru, di situ kita berbayar Bapak Ibu sekalian untuk mengaksesnya ya. Jadi kita berbayar. Di situ semua kontennya berbayar, dan juga pemetaan KD-nya saya lihat pun masih agak berbeda dengan yang ada di sumber belajar. Karena sumber belajar terintegrasi langsung dengan Kemdikbud, maka semua konten-konten yang ada di sini bisa diverifikasi dengan baik Bapak Ibu sekalian. Juga ada konten web Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah konten web, dan ketika menggunakan Android ya, ini adalah konten webnya. Anak-anak bisa melakukan pembelajaran menggunakan Android. Bapak Ibu tinggal download kontennya saja. Juga ada konten audio ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk Bapak Ibu mengajar ya materi-materi yang menggunakan audio suara ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendownload bagaimana bisa langsung mendownload di sini dengan sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah beberapa keunggulan dari sumber belajar ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, langkah awal untuk kita bisa masuk ke dalam sumber belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu silakan jika ada kesulitan bisa menghubungi SRB ya, untuk dimintakan bantuan bagaimana cara untuk membuat akun sumber belajar tersebut. Demikian Pak. Oke, baik Pak Arlan, terima kasih. Wah, ini satu penjelasan ya detail dari Pak Arlan terkait apa itu sumber belajar. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu tiba-tiba terkendala di sumber belajar. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Arlan, Bapak Ibu, wah konten videonya, konten di rumah belajar ini ada dua Pak Arlan ya, ada konten video dan ada basisnya web. Wah, ini kalau basisnya web, ini bagus, ini diputar di Android, anak-anak bisa tertarik karena fungsinya interaktif Bapak Ibu. Nah, baik. Bapak Ibu tadi ada yang tanya daftar hadir Pak Jeffrin. Oke, di tengah-tengah nanti saya akan berikan di kolom chat daftar hadir. Nanti Bapak Ibu bisa isi listnya ya. Nanti di tengah-tengah pertemuan kita. Baik Bapak Ibu, yang kedua saya akan persilakan satu narasumber. Ada beberapa narasumber. Sekarang giliran dari Pak Saiful ya. Halo Pak Saiful. Bapak Ibu nanti pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat. Baik, untuk kesempatan berikutnya Pak Saiful akan menjelaskan tentang laboratorium maya. Wah, labnya lewat virtual Bapak Ibu. Silakan Pak Saiful. Halo Pak Ipul. Pak Ipul. Oh, kayaknya Pak Ipul lagi keluar ini Pak Arlan. Oke. Baik Bapak Ibu, oh ada. Oh, sudah ada.
Silakan Pak Ipul. Sekarang gilirannya Pak Ipul menjelaskan terkait laboratorium Maya, ya. Silakan Pak Ipul. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Jeffrey, rekan saya. Ya, saya di sini tadi saya lihat penjelasan dari Pak Arlan Japar mengenai sumber belajar ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur, terutama dalam rumah belajar. Ibu sekalian yang ada di YouTube, kita buka terlebih dahulu di dashboard ya, di dashboard di Google, Bapak Ibu sekalian yang berada di live streaming YouTube, dengan link belajar.kemdikbud.go.id. Nah, itu yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Arlan. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik link tersebut, nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya, Bapak Ibu ada beranda tentang fitur, testimoni, partner, bantuan, BDR, dan login. Nah, tadi Pak Arlan sudah menjelaskan bagaimana cara melogin. Nah, kalau di kelas Maya Bapak Ibu, bisa juga kita langsung scroll ke bawah. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita lihat sini, ada beberapa fitur-fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, portal Rumah Belajar ini beberapa tahun yang lalu. Tinggal bagaimana cara kita yang kurang memanfaatkan portal Rumah Belajar ini. Jadi, kami beberapa SRB yang ada di Kota Gorontalo diberikan sebuah tanggung jawab untuk menjelaskan dan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu untuk semua guru yang berada di Provinsi Gorontalo apa saja manfaat-manfaat yang ada di portal Rumah Belajar ini. Banyak Bapak Ibu. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Alan ada sumber belajar. Ya, kemudian nantinya Bapak Ibu akan masuk lagi ke kelas Maya, kemudian ada lab Maya dan bank soal, dan masih banyak lagi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan lab Maya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah scroll ke bawah, di bawahnya sumber belajar ada tulisannya lab Maya. Ya. Nah, lab Maya ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik yang dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, bagaimana cara mengkliknya? Tinggal kita klik saja di sini. Coba sekarang. Nah, untuk tampilan saya ini Pak, ya? Ada. Oke, ya coba sekarang ya Bapak Ibu yang live streaming YouTube, kita klik coba sekarang. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, maka akan masuk ke laman dari konten laboratorium Maya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ada berbagai konten yang bermanfaat yang bisa kita gunakan di masa pandemi, ya, di masa pandemi seperti ini, ya. Kan banyak kemarin kita melakukan pembelajaran daring sulit untuk melakukan sebuah praktikum. Nah, di konten Rumah Belajar ini, di portal Rumah Belajar ini, dia sediakan berbagai macam konten-konten lab Maya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini memang kebanyakan di fitur ini hanya ada di SMA dan SMP ya, Bapak Ibu, cuma SMK, SMP. Ada di sini, tapi ada juga bisa juga kita kembangkan di pembelajaran SD ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di SD, misalnya di kelas 6 ya, di kelas 6 itu pasti ada, bisa kita search di sini ya Bapak Ibu, sini ya, dimasukkan judulnya, juga bisa SD. Nanti kita lihat kalau ada SD, nah, memang SD belum ada Bapak Ibu ya, bisa langsung kita cari saja default ya, bisa masukkan judul, misalnya rangkaian listrik untuk kelas 6 ya, rangkaian listrik. Kita bisa praktek di sini Bapak Ibu.
klik enter ke listrik. Apakah ada ke listrik? Mungkin dia bukan. Kalau memang tidak bisa di search Bapak Ibu, nanti kita lihat tadi di tampilan awal, kita back lagi, yang tampilan awal seperti ini bisa kita search Bapak Ibu, dicari-cari saja di bagian bawahnya. Nah, ini kan misalnya tadi rangkaian listrik saya lihat sini di SMA Fisika Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru kelas 6 bisa kita manfaatkan juga seperti ini. Juga ada praktek tentang hukum Ohm, ya. Kemudian ada berbagai macam lagi. Ini ada induksi elektromagnetik, nah ini ada jaringan-jaringan otot, ada geometri, bisa kita gunakan Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita gunakan di rangkaian listrik. Kita bisa klik saja rangkaian listrik, salah satu konten rangkaian listrik yang ada di lab Maya. Beberapa syarat, ini tergantung jaringannya Bapak Ibu. Nah ini dia. Ini ada sebuah rangkaian listrik seri dan paralel. Ini bisa kita gunakan juga di pembelajaran. Ini Bapak Ibu, nah ini ada konten-kontennya di sebelah kanan. Nah, bisa jadi rangkaian listrik apa? Ini pilihannya ada di sini, susunan rangkaian. Pilihan ada rangkaian seri, ada rangkaian seri 1, rangkaian seri 2, berbagai macam Bapak Ibu bisa kita pilih. Ya, bisa juga kabel kosong, ya, tinggal kita tambahkan muatan-muatan yang ada seperti ini, ya, kita tambahkan di sini. Ya, seperti ini Bapak Ibu, bisa, ya. Tapi Bapak Ibu bisa langsung saja di sini pilih. Jadi bisa langsung ini Pak Ipul ya, bisa langsung uji coba di sini ya. Bisa kita coba sendiri Bapak Oke. Ibu sekalian. Jadi tinggal kita klik saja saklar. Ya. Jika kita mau klik oke, dihilang dulu karena kita belum belajar hambatan kalau SD ya. Lihat apakah ini menyala atau tidak. Nah, ternyata menyala dan ini bisa keterangannya. Ya. Apakah dulu lampunya ini menyala untuk belajar. Yang kedua, semakin lama proses pandemi dan belajar dari rumah, arahnya sudah semakin berubah, yaitu sudah semakin ke arah game. Jadi adik-adik siswa-siswa sudah lebih banyak bermain game daripada belajar. Ini juga berdasarkan keluhan dari bapak ibu orang tua ke kami, khususnya saya di SMP Negeri 5 Gorontalo ya, saya sehari-harinya bertugas di sana. Orang tua itu orang tua ya, dan untuk bapak ibu guru sendiri yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga mungkin ada siswa yang sempat hadir, adik-adik semua, game itu bukan hanya Free Fire ataupun Mobile Legend, ya. Ada game lain yang sama, ada kayak Free Fire, ada tembak-tembakannya, ada yang temanya perjalanan luar angkasa, ada yang kalau anak-anak yang usia SD, Bapak Ibu, misalnya anak usia SD yang hobinya pegang handphone, maka diarahkan saja ke sana. Tapi tetap tentunya masih dalam pengawasan orang tua. Tapi untuk gamenya sendiri dijamin Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu di sana kontennya memang game, tapi lebih besar ke arah belajar. Seperti apa gamenya Bapak Ibu? Saya akan tampilkan beberapa contoh gamenya. Izin share ya Pak Seprin. Ya, silakan. Silakan Pak Risman. Ada ya Pak? Ya, ada. Ya. Ini game yang tadi saya sampaikan Pak Jeffrey. Nyanyuk Adventure. Oke, good.
Bagus. Dari instrumen musiknya saja sepertinya ini sangat menarik ya. Jadi adik-adik semua, orang tua, untuk guru-guru mungkin bisa dikenalkan ke siswa. Ini materinya tentang apa? Nah, maka kita coba untuk bermain. Nah, ini kalau temanya seperti ini berarti sepertinya kan mencari harta karun. Nah, sambil di game ini ternyata ada peta Indonesia. Jadi anak-anak Wah, kita asik ya. anak usia SD ya, iya anak usia. Oke. Dia suka, ada ini, coba yang mana Pulau Maluku. Coba kalau kita Gorontalo di bagian mana? Ya, sebelum main gamenya sudah ada pembelajarannya sedikit. Nah, kita coba masuk ke game yang pertama. Ya, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, keren kan? Jadi ini kita baca perintahnya. Maka kita harus, saya ketangkap zombie. Jadi Bapak Ibu kita bisa menggerakkan ini. Jadi anak-adik itu menggerakkan seperti ini kan. Nah, dia akan mencari kunci. Dia mencari kunci. Oh ketemu. Saya lari. Dalam perintah game ini dia harus mencari kuncinya di atas. Oke, nah ini Bapak Ibu, disinilah proses belajarnya. Ini khusus misalnya untuk guru-guru bahasa Indonesia mengenalkan kata baku dan tidak baku. Nah, pilihan kata baku yang sesuai dengan KBBI adalah apa? Jawabannya adalah apa? Adik-adik yang mungkin belajar di rumah ya bisa dituliskan di kolom chat. Jadi jawabannya adalah, misalnya kalau kita jawab yang salah ya, jawab yang salah. Oh, salah Bapak Ibu ya. Kita coba lagi ya. Kita cari lagi. Jadi game ini Bapak Ibu kita bisa kenalkan anak-anak ini kata baku yang sesuai dengan KBBI, apotek atau apotik. Nah, jawaban kita coba jawab lagi. Oh, benar, luar biasa. Jadi dia bisa lanjut lagi Bapak Ibu. Hingga nanti gamenya berakhir. Ini contohnya untuk guru-guru bahasa Indonesia nih. Bingung kan? Oh bagaimana mengenalkan? Karena dalam bahasa Indonesia sendiri, misalnya saya mau ngajar bahasa Indonesia juga di SMP, bahwa kalau kita mengambil secara spesifik kata baku, itu akan memakan space waktu tersendiri dalam proses pembelajaran. Jadi ada baiknya kita isi dengan game-game seperti ini. Kita sharekan ke siswa. Nah, ini ada game baku. Mungkin untuk guru IPA nih, Pak Jeffrey. Tadi guru bahasa, sekarang guru IPA. Kira-kira model gamenya apa ya untuk anak-anak? Biar menarik. Nah, ini tentang hewan-hewan. Nah, ini biasanya anak SD ya. Animalia Pak Rismali. Animalia, oke. Iya, Animalia. SD sekarang kan tentunya sudah bukan hal yang gimana ya, anak-anak SD itu pegang ponsel sekarang kan. Anak yang baru kelas 1 SD, 2 SD itu kalau ini mereka sudah rata-rata sudah bisa mengoperasikan ponsel. Nah, kalau misalnya mereka diarahkan ke sini, mereka bisa main game sambil belajar. Kita coba mainkan. Ini untuk IPA Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik start, maka akan memilih misalnya ini game untuk apa? Untuk anak perempuan kah atau untuk anak laki-laki. Jadi memang benar-benar aman. Seperti itu. Nah, ini pewarnaan bakteri dibagi menjadi unit, langsung bermain Bapak Ibu. Jadi anak-anak pewarnaan bakteri apa jawabannya? Nah, cara bermain game ini adalah dia ini memberi makan hewan ini. Nah, hewan ini tentu ditanyakan, sana ini hewannya hewan apa ya? Jadi, mungkin ini lebih pasnya ke arah SD ya, Bapak Ibu, ya Pak Jeffrey ya. Betul. Pengelolaan bakteri dengan ini. Oh ternyata benar, dia langsung makan dan berganti lagi soalnya. Jadi berbentuk silindris memanjang. Nah, kan? Jadi Bapak Ibu
game yang ada di dalam EduGame, dalam portal rumah belajar, ini dalam bentuk, ya, karena kalau tidak salah hewan ini, apa ya, yang kopi-kopi luwak ini bukan yang majerinya. Hewan luar. Iya, jadi begitu Bapak Ibu di rumah. Jadi begitu juga untuk rekan-rekan guru. Misalnya kan kita mengajarkan materi tentang IPA dan bahasa sini, tapi konten materinya di sini, dan anak-anak meskipun ini di usia anak SMP, tapi konten materinya seperti ini, boleh. Tentu mereka menarik karena animasi harus menjelaskan seperti yang disampaikan Pak Alan tadi. Pembelajaran kita bisa kolaborasikan dengan seperti ini. Misalnya dalam kegiatan inti kita masuk ke game ini, tentunya dengan kreativitas tertentu untuk menciptakan salah satu model-model pembelajaran. Ini IPA ya. Ini ada juga game yang sangat menarik bagi anak. Oh, anak saya itu Pak kebiasaan sudah, misalnya dia terlalu sudah kecanduan dengan misalnya game Free Fire. Kan kita lihat, kita tahu sendiri bahwa game itu sekarang sudah bisa dikatakan merusak ya psikologi anak-anak didik sekarang. Sampai kemarin sempat viral gaya-gaya yang ada di dalam game tembak, ya, game di rumah belajar juga tidak jalan ya. Kalah kerennya dengan dan peluru. Jadi ini temanya adalah berburu. Dan ini rumpun IPA lah. Jadi ini tentukanlah pH dari larutan KOH 0,01 M. Nah, ini sasarannya apa jawabannya? Jadi mereka akan menembak berdasarkan soal yang ada di sini. Nah, coba ini misalnya beruangnya. Ternyata ini saja dengan ke portal rumah belajar. Ya, Bapak Ibu semua yang Oke. baik, Baik, Pak Risman. semoga bisa bermanfaat ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Risman. Terima Wah, kasih. Bapak Ibu, ada sebuah game yang cocok di Ini sangat fleksibilitas. Jadi fleksibel artinya materi yang sudah tersedia pada satu kelas pertama pada tahun pertama dapat dimanfaatkan untuk tahun guru dan siswa. Nanti kita demokan caranya. Langkah-langkahnya itu mudah. Kita membuat akun Padlet. Pertama kita berkunjung dulu ke alamat website Padlet, kemudian klik daftar, selanjutnya muncul pilihan mendaftar dengan Google atau akun. Itu akunnya juga bebas, bisa akun Google Plus dan ada juga email atau akun yang biasa. Lalu kita klik daftar yang terdapat pada pojok kanan bawah. Nih, kemudian untuk di HP bagaimana kita cari di kolom pencarian di Play Store. Di Play Store untuk kalau kita bekerja di handphone bisa kita cari di Play Store, tulis saja Padlet. Jadi penampakannya begini. Nah, Ibu ya, begini penampakannya. Kita membuat Padlet tersebut. Bagaimana menggunakannya? Nih, menggunakan Padletnya. Bisa juga dapat menggunakan akun Google atau akun Facebook sehingga dapat login secara cepat. Oke, ini hasil dari diskusi antara guru dan siswa yang menggunakan Padletnya. Ini, oke, gimana caranya? Nih, kita buat untuk yang baru, kita klik karena saya sudah mendaftar jadi otomatis dia masuk. Kita pilih dinding ini Bapak Ibu atau wall dan stream, yang grip, tab, kemudian ada map, kanvas, dan lain. Bagaimana caranya kita integrasikan dengan portal rumah belajar? Nah, itu yang penting. Ini kita pilih select. Ya, Bapak Ibu.
Oke. Pertama kita buat dulu nama dari yang akan kita kerjakan ini. Dan soal matematika. Ya. Lalu nanti kita buat di sini. Umpamanya dia perkalian bilangan desimal. Kebetulan, bukan juga kebetulan sih, saya dipercaya sebagai guru kelas 6. Maka saya juga akan mencoba pelajaran kelas 6 itu ya. Terus next, start posting. Oke, ini sudah muncul bimbingnya tadi. Kita bisa tambah di sini. Tambahkan. Nah, kita buat di sini dulu. Matematika. Bagaimana? Di sini perhatikan video berikut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, kita bisa masuk ke sini mengupload foto, dokumen, link, kemudian apa lagi ini, gambar dan lainnya. Kita coba ambil linknya portal rumah belajar. Saya masuk dulu di sini portal rumah belajar. Atau bisa Bapak Ibu kita copy, kita pastekan ke Padlet kita. Tadi link. Tadi link. Ini apa ini terjadi ini? Ini loading lagi ya. Coba lagi. Nah, ini sebentar ya, sabar. Ya, kayaknya jaringan ya Bumi ya bermasalah ya. Iya, ini lagi minta-mintain jaringannya. Ya, ini kayaknya jaringan. Mungkin situ memang tidak mau dia. Lagi muter-muter itu. Reload mungkin Mau tutup satu juga di atas tidak boleh Pak, memang dia. Oke, baik Bumi. Jadi nanti kita ini Padletnya menarik karena dia terintegrasi dengan rumah belajar ya Bumi ya. Iya, Jadi selain Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas pembatik ya, Bapak TIK. Jadi bukan mau bikin batik ini, tapi pembatik itu adalah akronim dari pembelajaran berbasis TIK. Nanti akan di-share oleh Pak. Ini teman-teman sudah ada yang Japri, Bumi lanjutkan sedikit boleh? Kita mau lihat hasil bimbingnya bagaimana? Tanya. Apanya Bumi? Hasil Padletnya. Oh iya. Oh sudah di ini enggak? Oke, coba ditampilkan. Oh, sudah. Oke, coba. Sebentar Pak Risman, mau ditampilkan Bumi. Sebentar Pak Risman ya, sabar. Oke. Siap. Enggak perlu dilanjutkan. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul videonya langsung saya ya, udah Bumi. Padletnya. Iya, Pak. Ya, lagi menunggu ini teman-teman yang mau bergabung di sini. Oke. Jadi dia perhatikan video di atas apa tadi ya, matematika tadi.
apa yang anak-anak pikirkan dengan video tersebut. Oke, saya publish. Jadi anak-anak menonton dulu videonya Bapak Ibu, baru mereka menjawab akan nampak seperti apa yang Bapak Ibu lihat di video ini. Jadi kita akan lihat anak-anak itu berapa orang yang mengerjakan soal itu langsung. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di. Oke, sip. Jadi ini tampilannya Bu Umi ya. Nanti yang bergabung bisa Iya, terlihat iya. kan di Bu Umi ya. Ya. Oke. Nanti Jadi, juga makasih. ya, saya sudah bagikan di kolom chat YouTube Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Makasih Pak Jepri. Oke. Baik, terima kasih Bu Umi kalian. Pak Risman, halo, bisa ini share screen terkait pembatik? Oke. Nah, saya lanjutkan penjelasan tadi Bapak Ibu. Terus Pak Jeffrey, bisa enggak saya gabung di Sahabat Rumah Belajar melalui pelatihan-pelatihannya? Bisa sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tidak salah 600 lebih yang ikut dalam pelatihan Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan ketik jika ingin mau gabung dengan pelatihan pembelajaran berbasis TIK. Bapak Ibu silahkan ketik ini bagian atas websitenya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketik itu lamannya, ini laman simpatik. Nah, nanti ada tulisannya bagian kanan atas, daftar dan masuk. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun, maka Bapak Ibu harus daftar dulu ya. Daftar sebagai anggota dari pembatik. Nah, nanti Bapak Ibu terlihat ini ada akun guru atau ada akun non guru. Pak Jeffrey, non guru ini apa? Bisa enggak kita yang tenaga kependidikan? Bisa Bapak Ibu, tenaga kependidikan masuk. Kemudian bisa enggak kepala sekolah? Ini ada pertanyaan Pak Risman. Bisa enggak kepala sekolah? Bisa Bapak Ibu. Hanya saja bedanya Bapak Ibu ketika masuk di pembatik level 4, untuk masuk ke duta rumah belajar biasanya itu hanya diperuntukkan para guru ya, guru yang akan diseleksi. Tapi Bapak Ibu di level 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu akan menerima ilmu dari pelatihan pembatik. Nah, pembatik level 1 sampai 4 apa saja Pak Jeffrey? Silakan diklik Pak Risman pembatiknya. Pembatik 2021. Oke, bagian kanan, sip. Nah, Bapak Ibu di pembatik 2021 itu terbagi atas 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah level 1 ya, silakan di bawah lagi, yakni level literasi Bapak Ibu. Kemudian level 2 implementasi, level 3 adalah level kreasi, dan level 4 adalah berbagi. Nah, di level 1 itu apa yang kita kerjakan? Nanti ada modul yang dikasih oleh Pusdatin Bapak Ibu. Setelah itu kita pelajari, kemudian ikut ujian. Nah, setelah itu kita mendapatkan sertifikat, nanti akan diumumkan oleh Pusdatin. Selanjutnya jika Bapak Ibu lulus, maka masuk ke level 2 ya, ikut implementasi TIK. Bapak Ibu akan buat video pembelajaran. Nanti dikasih modul lagi bagaimana cara buatnya, dikasih video lagi ya, dikasih video bagaimana cara membuat video pembelajaran, kemudian membuat video pembelajaran. Nah, di level 3 Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu level 2, nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah aplikasi ya, saya katakan aplikasi karena kita basisnya membuat MPI. Jadi Bapak Ibu bisa buat aplikasi yang berbasis Android yang bisa diputar oleh anak-anak, tapi aplikasinya dalam bentuk media pembelajaran Bapak Ibu. Apakah itu nanti diajarkan? Iya, akan diajarkan ya. Nanti ada modul, bahkan ada pertemuannya, ada coachingnya, kita diajarkan membuat aplikasi. Nah, tugasnya Bapak Ibu upload nanti di pembatik. Kalau lulus, maka kita masuk pada pembatik level 4 ya. Level 4 adalah level berbagi. Yang kami lakukan ini Bapak Ibu merupakan bagian memanfaatkan teknologi untuk media pembelajarannya kita ke depan. Terus belajar, tetap semangat. Semangat guru Indonesia. Terima kasih Pak Arlan. Teman-teman yang tanya lagi, Pak Jeffrey, link daftar hadir mana? Link daftar hadir itu ada sudah saya pin di kolom chat. Jadi tidak usah di scroll, lihat saja ke atas. Ada pin link daftar hadir. Baik Bu Umi, silakan Bu Umi closing statement.
kasih Pak Jebrin. Closing statement dari saya, Bapak Ibu, yang jangan pernah merasa puas atau merasa nyaman di tempat seperti sekarang. Mari kita tetap mengabaikan diri demi anak-anak kita di sekolah. Tuhan bantu. Cukup sekian dari saya, Pak Jebrin. Terima kasih Bu Umi. Wah, Pak Saiful ini kayaknya Pak Rizwan, coba kita lihat Pak Ipul dari tadi senyumnya Pak Ipul terbuka lebar ini. Kedipan matanya pun tak ada. Ini bagian dari teknologi ini. Halo Pak Ipul. Jalurannya sudah ada. Luar biasa sekali. Berikan kesempatan kami para SRB untuk menyampaikan realisasi terkait rumah belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung di live streaming YouTube. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi silakan link daftar hadirnya ada di pin ya, pin chat. Terima kasih, saya tutup